Banjir bandang dan longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera urung ditetapkan jadi bencana nasional. Masifnya dampak kemudian memunculkan pertanyaan, apakah murni akibat cuaca ekstrim atau dampak dari serampangannya pengelolaan ekologis? Ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Tolong maju kami, Tuhan. Terbaru ada 3,2 juta jiwa terdampak bencana banjir bandang dan longsor di 3 provinsi Pulau Sumatera. Data sementara mencatat 631 jiwa meninggal dunia. Jumlah ini diprediksi bakal terus bertambah, mengingat hampir 400 orang lebih masih dilaporkan hilang. Akses darat di beberapa kabupaten masih terputus akibat longsor dan kerusakan jembatan. Kondisi ini juga berdampak pada bantuan logistik yang belum sepenuhnya tersalurkan bagi para pengungsi. Berlanjut, krisis akan kebutuhan mendasar pangan. Bahan makanan menipis, bahkan sudah habis. Kondisi ini pun terjadi di kawasan terdampak banjir di Sumatera Utara. Kabupaten Tapanuli Tengah salah satunya. Berdalih untuk bertahan hidup, sejumlah warga pun mulai menjarah. Pangan dan sandang di minimarket serta toko-toko jadi sasaran. Situasi bencana yang melumpuhkan Sumatera seketika menuai respon dari warga, termasuk warga Sumatera yang mengadu nasib di Jakarta. Dan hasil dari Sumatera, Mas Niko, itu kan masih untuk pusat kan? Dinikmati rame-rame kan? Terus kenapa nggak darurat nasional? Kenapa nggak bencana nasional? Adil nggak sih? Cuma itu doang. Dan mau pulang juga nggak bisa. Siliang, Lembah Anai putus. Malalak putus. Terus kita mau lewat mana? Tolonglah pemerintah ya, lebih pedulilah, karena kita tuh Sumatera masih bagian Indonesia. Sebenarnya tuh kayak faktor hutan gundul kali ya, jadi longsor begitu cepat banget gitu, sampai 3 provinsi kan, Sumbar, Sumut sama Aceh kan gitu. Ada bang, karena sudah terlihat bahwa banjir itu video beredar, banjir itu adanya potongan-potongan kayu bang, seperti penebangan hutan seperti itu bang. Kendati demikian, status siaga atas bencana yang menimpa 3 provinsi di ujung Pulau Sumatera ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah. Disebut karena belum mencapai ambang penetapan status bencana nasional. Mungkin skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa. Tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Pernyataan ini pun tuai komentar beragam. Buntut ucapannya yang menyebut bencana banjir dan longsor hanya mencekam di media sosial, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana akhirnya meminta maaf. Sementara Walhi menyebut apa yang terjadi di Sumatera adalah sebuah bencana ekologis. Bukan lagi disebabkan curah hujan tinggi atau siklon tropis senyar, melainkan adanya upaya masif merubah lanskap ekologi wilayah Sumatera. Kita catat dalam 10 tahun terakhir saja 2000 hektar lebih itu sudah rusak hutan di sana. Nah, pengrusakan hutan di sana itu disebabkan ya, dipicu ya oleh beberapa perusahaan. Jadi kita menyangkal ya pernyataan dari Gubernur Sumatera Utara bahwa banjir tersebut karena cuaca ekstrim. Tapi pemicu utamanya bukan cuaca ekstrim ini. Pemicu utamanya adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan dari hutan menjadi non-hutan. Nah, dari sisi hukum, tahun 2014 itu ada perubahan peruntukan kawasan hutan.
khususnya wilayah ekosistem Batang Toru atau Harangan Tapanuli ini seenaknya saja dirubah dari hutan status hukumnya menjadi non-hutan, menjadi APL. Data menyebut sekitar 1,15 juta hektar hutan di Sumatera Barat hilang dan beralih fungsi menjadi lahan sawit akibat terbitnya hak guna usaha. Lebih lanjut, Walhi sebut bencana ekologis yang terjadi sebenarnya banyak disebabkan dari keputusan bermuatan politis dan ekonomis. Bahwa sebenarnya bencana itu dimensinya sangat ekonomik dan politik gitu. Jadi nggak ada bencana yang benar-benar terjadi secara alamiah. Dia selalu difaktori oleh bagaimana langgam ekonomi dan langgam politik serta kebijakan kita. Ini nggak bisa disalahkan karena ini adalah satu siklus yang dipengaruhi oleh kondisi iklim kita, tetapi dia mampu dikurangi daya rusaknya dengan peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasinya. Nah, faktanya adalah kerentanan kita itu semakin menurun, teman-teman. Kalau dikalkulasikan deforestasi dari 2016 sampai 2024 di 3 provinsi ini ada akumulasi sebesar 1,4 juta hektar hutan yang terdeforestasi. Mengetahui kondisi terkini, Presiden sudah meninjau langsung 3 provinsi terdampak bencana. Pelan-pelan kita kembalikan ke normal semua. Kita inventarisir semua kerusakan. Nanti kita atur bagaimana rehabilitasi kembali supaya rakyat bisa hidup normal lagi. Ya. Untuk wilayah masih ini solusi di depannya seperti apa, Pak? Yang masih terisolir, wilayah yang masih terisolir seperti apa, Pak? Masih ada ya. Naik udara, Pak. Isolasi kita terpaksa lewat udara. Ya, tapi bisa ditembus semua pakai udara bisa. Bencana ini seolah menjadi cermin paling jujur tentang hubungan manusia dengan alam. Bencana yang merenggut nyawa dan merusak kehidupan para korban bukanlah peristiwa tunggal, melainkan hasil dari pola eksploitasi yang dibiarkan berlangsung selama puluhan tahun. Para perusak hutan, baik yang berlindung di balik legalitas izin maupun yang beroperasi secara ilegal, telah mengambil keuntungan dari sumber daya alam tanpa memikirkan konsekuensi ekologis dan sosial jangka panjang. Adrian Ditya, Agung Maulana melaporkan.